Tuhan semesta itu. Tepuk tangan saja berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata, damai yang Dia berikan kita, mari kita bertukar Dia. Selamat pagi adik-adik. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti adik-adik sehat saja kan? Adik-adik, kita bersyukur pagi ini kita diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan sekali lagi. Ayo adik-adik, kita mau memulai ibadah kita. Duduk yang manis, siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau masuk dalam ibadah sekolah minggu kita. Adik-adik, ayo kakak ajak adik-adik untuk mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Adik-adik, Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Dia adalah Allah yang Maha Esa. Hanya Dialah satu-satunya Tuhan di dalam hidup kita. Ayo adik-adik, mari kita memberikan hormat kita kepada Tuhan kita. Kita angkat pujian hormat bagi Allah Bapa. Kakak ajak adik berdiri ya. Sekali lagi kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ke dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, setiap minggu kita sudah mendengar cerita firman Tuhan, bukan? Firman Tuhan yang kita dengarkan itu tidak hanya kita dengarkan sendiri saja, kita simpan sendiri saja, tapi harus kita bagikan kepada semua orang. Contohnya kepada papa mama, kepada saudara-saudara kita yang belum percaya. Ya adik-adik, kakak ajak kita nyanyikan sebuah lagu, Beritakan.
Alkitab lalu kubuka, ku baca-baca Injil Tuhan, semangat ku beritakan, tidak mudah menyerah. Semangat ku beritakan, tidak mudah menyerah. Sekali lagi adik-adik. Beritakan, 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 beritakan. Ambil Alkitab lalu Baca-baca Injil Tuhan, semangat ku beritakan, tidak mudah menyerah. Semangat ku beritakan, tidak mudah menyerah. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik, biarlah cerita firman Tuhan yang kita dengarkan boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya kita dengarkan saja. Ayo adik-adik, kakak ajak adik-adik, mari kita nyanyikan lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi adik-adik. Ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami itu sudah memuji nama Engkau. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, bantu kami supaya kami boleh mendengarkan dengan baik. Kami boleh mengerti firman Tuhan yang disampaikan. Tuhan, bantu juga Kak Sui yang akan bercerita. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk adik-adik. Halo adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap adik-adik semua sehat selalu ya. Adik-adik, kita semua pasti pernah mendengarkan kabar bukan? Baik itu kabar baik atau kabar buruk. Kalau disuruh pilih, adik-adik lebih suka mendengarkan kabar baik atau kabar buruk? Pasti jawabannya kabar baik bukan? Tidak ada orang yang suka mendengarkan kabar buruk.
Karena kita suka mendengarkan kabar baik, kita pasti semangat sekali ya kalau disuruh untuk menyampaikan kabar baik. Betul nggak adik-adik? Kalau disuruh sampaikan kabar buruk, kita pasti tidak mau. Kita pasti saling tunjuk. Kamu aja lah, aku nggak mau lah. Betul nggak adik-adik? Hari ini kakak ajak kita lihat 4 video mengenai malaikat Tuhan yang menyampaikan kabar baik. Kira-kira kabar baik itu kepada siapa saja ya? Yuk adik-adik, kita saksikan satu persatu video yang pertama. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria, istrinya namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka." Dari video pertama ini adik-adik, kita lihat bahwa malaikat Tuhan membawa kabar baik kepada suami istri yang sudah tua, yang bernama Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet. Mereka ini adik-adik tidak mempunyai seorang anak dan mereka begitu merindukan kehadiran seorang anak. Tapi adik-adik, walaupun mereka tidak mempunyai anak-anak, tidak mempunyai seorang anak, mereka tetap mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan dengan sepenuh hati mereka. Jadi, ketika malaikat Tuhan membawa kabar bahwa mereka akan mempunyai anak, mereka begitu bersuka cita adik-adik, mereka begitu bahagia. Dan adik-adik tahu, anak yang mereka lahirkan ini akan dinamakan Yohanes. Yohanes inilah yang akan membawa orang untuk mengenal juru selamat dunia. Berikutnya adik-adik, kita mau lihat video yang kedua. Kira-kira video yang kedua ini malaikat Tuhan sampaikan kabar baik kepada siapa ya? Yuk kita saksikan bersama-sama lagi. Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu
ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dari video yang kedua ini adik-adik, malaikat Tuhan membawa kabar baik kepada seorang wanita yang tinggal di kota Nazaret. Wanita ini adik-adik juga mengasihi Tuhan. Wanita ini bernama Maria. Maria ini adik-adik belum mempunyai suami. Jadi ketika malaikat Tuhan berkata bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak, Maria begitu terkejut adik-adik dan begitu bingung. Tapi ketika Maria tahu bahwa ini adalah kehendak Tuhan dan dia akan melahirkan seorang juru selamat bagi dunia, Maria begitu bersuka cita adik-adik. Dan adik-adik tahu anak yang dilahirkan Maria akan dinamai Yesus. Yesus inilah yang menjadi Tuhan dan juru selamat bagi kita semua, bagi dunia. Video yang ketiga adik-adik, kita akan lihat lagi kepada siapa ya malaikat Tuhan sampaikan kabar baik. Yuk kita saksikan lagi adik-adik. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Di video yang ketiga ini adik-adik, malaikat Tuhan membawa kabar baik kepada calon suami dari Maria yang bernama Yusuf. Yusuf adik-adik ketika mengetahui bahwa Maria sedang mengandung, begitu galau adik-adik karena mereka belum menikah. Kok bisa Maria mengandung? Tapi adik-adik, setelah malaikat membawa kabar baik bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang juru selamat dunia, Yusuf jadi begitu bersuka cita adik-adik, begitu bersuka cita dan begitu gembira adik-adik. Yuk berikutnya kita akan saksikan video yang keempat. Kira-kira di video terakhir ini kepada siapa ya malaikat Tuhan menyampaikan kabar baik? Yuk kita saksikan bersama-sama lagi adik-adik. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, Kemuliaan bagi Allah di tempat tinggi, dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Video yang keempat ini adik-adik, malaikat Tuhan menyampaikan kabar baik kepada para gembala. Ketika para gembala mendengarkan kabar baik bahwa telah lahir juru selamat bagi dunia adik-adik, mereka begitu bersuka cita. Kenapa mereka begitu bersuka cita? Karena walaupun mereka bukan orang hebat, mereka bukan orang kaya, tapi Tuhan mau memberitakan kabar baik ini kepada mereka. Sungguh luar biasa ya adik-adik. Adik-adik, kita sudah menerima kabar baik. Kabar baik bahwa Tuhan Yesus telah lahir untuk menanggung dosa-dosa kita. Seperti malaikat Tuhan yang memberitakan kabar baik, kita juga adik-adik harus memberitakan kabar baik yang telah kita terima.
Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Kita bisa berdoa. Kita bisa berdoa untuk keluarga kita, untuk teman-teman kita yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Atau kita bisa juga bercerita tentang Tuhan Yesus kepada keluarga kita atau kepada teman kita. Bisa juga adik-adik kita bisa mengajak keluarga kita atau teman kita yang belum percaya kepada Tuhan Yesus untuk sama-sama beribadah di hari Minggu. Ingat ya adik-adik, kabar baik tentang kelahiran Tuhan Yesus tidak boleh kita simpan sendiri adik-adik. Kita harus beritakan, kita harus kasih tahu kepada semua orang kabar baik bahwa Tuhan Yesus telah lahir untuk menanggung dosa-dosa kita. Oke adik-adik? Adik-adik, cerita firman Tuhan kita sampai di sini. Yuk kita mau lanjutkan dengan ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 11. Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 11 yang berbunyi, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Adik-adik yang sudah hafal, cepat-cepat langsung kirim ke kakak sekolah minggu ya, jangan ditunda-tunda. Bagi adik-adik yang tidak bisa menghafal, adik-adik yang lebih kecil boleh baca saja. Tapi untuk adik-adik yang lebih kecil ya, yang sudah besar harus hafal ya adik-adik. Ya adik-adik, kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, ikuti kakak. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menolong setiap kami untuk dapat memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus yang telah datang untuk menanggung dosa-dosa kami Tuhan. Tolong kami Tuhan agar kami tidak menyimpan ini untuk diri kami sendiri, tapi memberitakan kepada semua orang. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu menjaga hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Terima kasih. Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi kita bersyukur Tuhan Yesus mau lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Jadi sebagai ucapan syukur kita, mari kita angkat pujian persembahan kami.
Kami bersyukur kami mempunyai Allah yang baik. Kami bersyukur Tuhan Yesus mau datang ke dunia ini, mau menyelamatkan kami. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan setiap kami agar kami boleh terus dipimpin oleh Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa kiranya Tuhan juga senantiasa menjaga, memelihara setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga boleh memberikan persembahan. Kiranya Tuhan boleh memakai persembahan kami untuk pelayanan di sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik, mari kita berdiri. Kita mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat pujian. Bapa, terima kasih. Mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya setiap pujian yang sudah kami nyanyikan boleh menyenangkan hati Engkau. Tuhan, kami juga mau menyerahkan hari-hari ke depan kami ke dalam pimpinan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik.